Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yasha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmu sholihah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada yang hari ini kita bisa berkumpul kembali di kelas hafalan Al-Qur'an metode Asmaul Husna bersama dengan Ustazah Neng yang insya Allah kelas kita ini adalah kelas yang Allah ridhoi. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tak kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga umat berjaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadli kepada Ustazah Neng, kami persilahkan. Ya, masih Bu Yun. Maaf saja. Kita mulai ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa kita alhamdulillah ya, bisa berkumpul setelah berlibur ya, kemarin Idul Fitri, masih suasana Idul Fitri ya. Kami selaku pengajar di sini mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama kita kemarin puasa, terus tadarus, semuanya ibadah-ibadah kita diterima Allah. Allah ridhoi ya. Dan kita juga ridho bukan karena paksaan, tapi memang karena kita taat ya. Taat kepada Allah, mengikuti aturan-aturannya. Dan kita mempunyai keyakinan bahwa kita akan kembali kepada pemiliknya ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan kepada umatnya sampai kita ke akhir zaman. Ya Bun ya, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk terus mencari ilmu, karena mencari ilmu itu Amin. atasnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsi la tasba' wa min da'watil la yustajabu laha. Jadi kita harus hafal doa ini karena bagus ya.
Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak diterima. Alhamdulillah ya, kita selalu memohon, selalu ini tapi tidak diterima, Allahnya nggak ridho. Jadi kita itu hanya mencari ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Itu ya Bun ya, walaupun kita sering ngaji, sering sholat, tahajud, puasa, tapi kalau Allahnya nggak ridho, bagaimana? Jadi kita minta ridhonya agar doa-doa kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah masih pada libur mungkin ya. Jadi baru 4 orang. Pesan juga ada yang mau ikut tapi belum tuh. Atau masih itu ya muter-muter itunya. Harus diganti ya. Diganti nggak ini, Bu Yun? Enggak, ini jaringan wifi di sayanya apa Ustazah sedang bermasalah. Oh iya. Berarti Putus. masih yang tadi ya ininya linknya. Nah, Mudah-mudahan dilancarkan yang lainnya. Insyaallah. amin. Alhamdulillah di sini ada kemarin tuh ada yang minta tuh siapa ya Ibu siapa? Minta supaya ada ujian An-Nazi'at. Ya, insya Allah, alhamdulillah sudah disetujuin. Insya Allah bulan depan ya. Nah, gitu ya. Jadi sekarang selama sebulan ini kalau nggak ada ujian itu Bunda, Ibu-ibu ya, Bu Dewi, Bu Nur, biasanya ya nggak ada ini untuk menempelkan gitu. Jadi santai aja. Nggak ada ujian. Tapi kalau ada ujian, Masya Allah ya Bu Yun ya, kayak kemarin mikro teaching, ya, ujian-ujian tadrib, tajwid itu ternyata kalau ujian di depan orang tuh beda lagi. Kan kalau Boneng udah biasa ya ngajar seperti ini. Tapi kalau udah ada ujian itu, Masya Allah, tegang juga ya. Jadi harus mempertanggungjawabkan. Takut jadinya kalau ujian. Jadi udah takut duluan ya kalau ujian-ujian itu. Iya kan kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau ada ujian di sekolah tuh jangan belajar terus. Kan harus ada naik kelasnya. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Selamat bergabung Ibu Yeni. Masya Allah ini teman saya. Bu Yeni dari Cirebon. Teman tilawah ya Bu Yeni ya? Masya Allah. Ya Manila lagi di jalan ya Bun ya? Iya Bu Neng, lagi safar. Iya, Saya boleh izin nyimak. semangat. Ini waktu kemarin satu grup tilawah dengan saya menemani terus tilawah selama bulan puasa ya Bu Yeni ya. Iya, Iya, izin nyimak. Iya silakan Via Manila Iya, di amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rumusnya yang kemarin ya Bu Yeni ya, Insya Allah. Ya, kita latihan dulu yang kemarin Anaba, ya sudah paham ya? Coba Bu Yuyun, ini andaikan ini lagi ujian ya. Nah, kan lagi mau latihan menghadapi ujian ya, ujian juz 30. Jadi kata buku yang menghafal Al-Quran itu Bun, jadi tetap aja kita itu baca Al-Quran harus memahaminya, harus paham, mengerti posisi-posisinya ini tentang apa, ayat ini tentang apa. Itu ya Bu ya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca,
tapi kita harus paham. Nah, itu yang Allah inginkan. Ya, seperti di surat Al-Qiyamah ya. Apa ayatnya? Allah tuh ingin supaya setiap ayatnya itu nempel di dada. Al-Qiyamah ayat berapa? 16, 17 ya? Iya, 16. Dari 16 4 ayat itu ya. Al-Qiyamah itu surat keberapa? Surat ke-75 ya. Surat ke-75. Katakan di ayat 75. Kok Bu Neng bisa tahu Al-Qiyamah 75? Kan ada ceritanya. Ya, yang kemarin 75 jas itu pada hari kiamat tidak ada gunanya lagi. Betul nggak? Mau jas apapun di hari kiamat itu tidak ada lagi gunanya. Nah, di Al-Qiyamah itu di ayat 16-nya kata Allah, ya boleh silakan Bu Yun. 16 tolong lidah TL. Tolong lidah jangan di cepat-cepat baca Quran itu katanya. Baca 16 TL, tolong udah jangan cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. la tuharrik sinyal kayaknya Bu Dewi. Coba Bu Dewi. Bu Yunnya sinyal tuh. Putus ya. Ada Bu Yun? La tuharrik, la tuharrik, la tuharrika bihi lisanaka litajala bih. Jangan pakai K, Bu. La tuharrik. Dia disukunkan. Bihi. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Ya, artinya janganlah engkau Muhammad, kalau sudah menyuruh Muhammad berarti kepada umatnya juga. Janganlah engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran hendak cepat-cepat menguasainya. Itu. Sekarang nomor 17-nya Bu Dewi. Jadi TJ-nya Tuhan itu jadi inginnya TJ jadi ingin Tuhan jadi ingin ayat-ayat itu nempel di dada. Di dada. Ayo dibacain. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Iya. Artinya Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. iya. Tetap Allah yang akan mengumpulkannya, tapi mengumpulkannya juga gimana kitanya. Ya. Nah, ngumpul-ngumpul katanya. Gitu ya, gimana kitanya? Ya, Bu Nur 18, tolong baca. Lalu ikuti bacaannya itu. Kata Allah tuh gitu. Ya, firman Allah begitu. 18 ya Ustazah. Ya, Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. jangan ada jangan gitu kan nggak ada hamzah. Faiza Fa idza rohnahu. qara'nahu fattabi qur'ana. Iya, kalau yang korok, nah itu baru korok nahu fatta. Qara'nahu Ya, qara'nahu punya fattabi punya diakhirkan qur'ana. saja. Nahu fat, nahu bibirnya monyong. Faiza korok Fa idza nahu fat, qara'nahu fat. fattabi Iya, fattabi qur'ana. iya. Qur'ana. Artinya Artinya, maka apabila telah dibacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaannya itu. iya. Sekarang Ibu Bu Dewi coba dalam hati Ibu ya. Jangan bohong, jujur. Setelah dibaca, ikuti bacaannya enggak? Mengerti enggak maksudnya tuh?
memahaminya enggak? Gitu. Ya udah dibaca, maka ikuti bacaannya. Nah, bacaannya tuh bacaan tartilnya, tajwidnya, artinya, mengerti kan kita bukan bahasa Arab. Orang Arab itu, jadi kita harus belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi biar tahu. Fa maka idza apabila qara'nahu. Nah, ya, bila kami telah membacakannya, fattabi maka ikutilah bacaannya. Seperti Nabi Muhammad disuruh Jibril, Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengerin, lalu bacakan, dibaca tuh. Kalau beliau kan Nabi mah tahu artinya. Kalau kita maksudnya apa sih? Ya, jadi kita 2 kali lipat tuh ininya pahalanya kalau kita tahu bahasa Arabnya juga. Makanya kata Nabi itu akan ada umat yang bukan dari golonganku, ya, bukan dari golonganku, bukan bangsaku, tapi dia dekat, mencintaiku katanya. Nah itulah adalah kita sekarang di akhir zaman, itu umat di Bagaimana akhir. kita caranya mengikutinya kalau kita yang membaca? Maksudnya gimana kita ngikutinya Ustazah? Kalau Ikut, Nabi kan Tuhan dibacakan oleh Jibril, beliau mengikuti. iya ikuti. Jadi bacaannya, tartilnya, bagaimana? Karena kalau beda huruf aja nanti beda arti, ya. Hmm. Nah, kalau kata Jibril alim, jangan dibilang sama Bu Nur alim, karena beda artinya. Alim, Hmm. alim itu kan Hmm. alim itu pedih. Tapi kalau Pedih. alim pakai air mengetahui. Mengetahui. Iya gitu. Ya, dari kal kita bula roiba itu la roiba pendek itu kan artinya Ragu. itulah itu sungguh kalau lanya nggak ada harokatnya ya nggak dipanjangin itu artinya sungguh. Dalika itulah sungguh keraguan, sungguh sangat ragu katanya Al-Quran itu. Jadi kita harus kepanjangin. Dalikal kita bola lah, gitu. Ikutin. Nah, juga kita kenapa harus dipanjangin? Kan harus tahu. Kalau kita nggak tahu artinya coba la tes sungguh, kalau la ada alifnya tidak. Nah, perlu belajar bahasa Arab. Jadi maka kata itu inilah Al-Quran tidak ada keraguan. Banyak banget Bu. Ini kata-kata yang mirip tapi beda arti dalam Al-Quran. Google juga banyak ya. Al-Quran yang hurufnya tuh hurufnya sama tapi beda arti. Jadi kita harus membedakan itu di Al-Quran itu banyak Bu. Harus hati-hati. Itu maksudnya Bu. Paham? Bu itu. Iya Bu. Baca Al-Quran tuh harus hati dengan suara jahar. Harus benar jangan lemah gitu, jangan menyeret-nyeret. Jadi banyak huruf-huruf beda maknanya di dalam Al-Quran itu. Memahami maknanya maksudnya lah ya Ustazah ya. Ya, gitu. Makanya di dalam surat Muhammad, ya Bu Dewi baca coba. Muhammad itu surat ke 47 ayat 24. Ya, ayat 24-nya. Nanti perhatikan tadaburi isinya, artinya. Afala ya tadabbaru, coba Bu Dewi artinya. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha.
Itu surat Muhammad, surat ke-47 ayat 24. Nanti perhatikan, artinya apa, Bu? Maka tidaklah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Iya. Iya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Apabila ayat tersebut dibaca iya karena iyanya nggak pakai tasjid, iya karena dua iya karena stain, itu hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Iya, makanya gitu ya. Kan gitu ya. Iya ditahan. Terus iya karena dua iya karena stain. Kan gitu. Beda dengan iya iya Kak. Iyanya nggak ditahan. Cepet-cepetin Bu. Dewi itu iya karena dua tanpa tasdid huruf iyanya maka artinya berubah menjadi kepada cahaya matahari kami menyembah. Itu artinya Jauh sekali Ustazah ya. jauh. Dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Astagfirullah. Nggak pakai tasdid. Artinya tuh gitu. Hanya salah dalam pengucapan tasdid aja, ya. Makanya kata ahli Jaber tuh almarhumnya Ustaz ahli Jaber, ditekan karena ada iya. Iya karena dua iya karena iya. Kalau iya karena bu cepet-cepet, iya karena artinya tuh kepada cahaya matahari kami menyembah. Padahal mataharinya nggak ada di situ, tapi artinya itu katanya. Nah, jadi dari mana kita harus memahami supaya nggak salah? Ya memahami harokat, harokatnya tanda bacanya, bagaimana? Ya, patah, kasrohnya kalau patah itu harus terbuka. Kalau kasroh i, kalau domah u, monyon, monyong. Patah tain, kasroh tain, domah tain, tasjid. Terus apalagi memahami makhrajul hurufnya, makhrajnya. Karena makhraj dan makhrajul huruf itu keduanya mempunyai arti yang sama, tempat keluarnya huruf-hurufnya saat diucapkan itu ya beda-beda. Ya, apa terlihat rumit? Ya enggak. Ya, sebagian orang kan pada bilang rumit, cara mudahnya adalah melihat orang mengaji, ya lihat safatain Ini itu harus. masalahnya sudah sisa umur mungkin sedikit lagi sepanjang umur tuh nggak pernah belajar seperti itu. Jadi kayak agak sulit sedikit, tapi alhamdulillah ada kesempatan belajar. Iya, seperti fa. Nah, itu tuh Ibu harus tahu fa itu apa. Ya, gigi seri atas, ya. Nanti dengan ujung dua ini apa? Bibir ya, bibir bagian bawah. Tempati dengan ujung dua gigi seri atas. Wau, ba. Waunya harus monyong, minyak apa. Gitu. Ya, tenggorokan. Nah, baru tahu kan kita juga tenggorokan di situ ada 6 huruf dan sebagainya. Ya. Nah, harus paham pangkal hidung dan sebagainya. Nah, seperti itu, Bun. Ya. Iya. Jadi beda salah ucap, beda ininya, udah beda. Artinya tuh beda banget. Nah, harus dipahami ya. Harus hati-hati. Gitu ya, Bun ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Iya, sepertinya kayak semua mau dipelajari, tapi enggak. Iya, betul. Ya. Dari makhrajul huruf semua baru semua menghafal juga mau. Gimana? Iya, kalau Semoga Allah zaman mudahkan. dulu mah pokoknya asal mau ngaji aja mau salah mau enggak bacanya itu nggak tahu ya nenek moyang kita itu bagaimana. Ya alhamdulillah kita masih dikasih ketepatan sama Allah supaya benar.
Ya, berarti Allah itu sayang kepada kita, memperhatikan. Gitu ya, Bun ya. Iya, Ustazah. Nah, itu nomor 19-nya apa, Bu? PG-nya. Kalau sudah benar tadi setelah diikuti. Al-Qiyamah PG 19. gambar. Jadi Tsumma inna alaina bayanah. ya. Suma inna alaina. Tsumma inna alaina bayanah. Tsumma Akhirnya kemudian inna sungguh alaina atas kami alaina. bayanah Ya. penjelasan. Jadi kalau udah paham, udah ngerti, udah bahasa Arabnya udah tahu, sungguh kami akan menjelaskannya. Jadi akan tahu, jadi enak gitu. Enak, keningannya tahu artinya. Saya kemarin kedatangan itu ya, para pemuda ke Bandung, ke sini. Mau lihat Bandung dan mau tahu metode kita ini. Ada yang hafal 20 juz, ada yang 15 juz. Tapi pas ditanya Al-Muluk ayat 13 apa? Nggak tahu. Al-Fatihah ayat 6 apa? Bingung. Nggak boleh diurut, saya bilang tuh gitu. Al-Fatihah padahal. Terus ayat kursi, di surat ayat kursi itu ada kata-kata, siapa yang mendapat syafaat itu atas izin Allah? Coba sebutkan ayatnya. Nggak paham. Padahal dari pesantren mereka itu ya, belajar bahasa Pesantren Arab. Dari Bogor. Oh, Bogor. Jadi alhamdulillah kita ibu-ibu di sini walaupun enggak pesantren belajar ya. Belajar semuanya. Bahasa Arabnya. Bu Dewi semangat Pesantren ya. nggak diterima lagi orang tua. Iya. Jadi akhirnya mereka pengen belajar juga. Jadi tapi karena mereka anak-anaknya sudah hafal jadi cepat. Nah terus langsung nangis. Ih kok bagus ya ada ruhnya katanya. Setiap ayatnya itu berarti Bunda katanya kalau tahu begini, tahu arti, terus tahu letak kayak Ustadz Adi Hidayat itu. Berarti kita bisa merubah diri kita dong ya. Ya, itu yang Allah inginkan itu seperti itu. Kan Al-Quran itu adalah petunjuk. Betul nggak, Bun? Iya, Petunjuk. Ustazah. Ya, petunjuknya gimana kalau nggak ngerti mau merubah sikap diri kita. Nah, seperti itu. Makanya pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat menghafal, ingin menguasainya, tapi nggak paham. Nah, jadi nantinya bukan murojaah, tapi apa? Jiadah aja terus, nambah lagi hafalan, nambah lagi yang kemarin udah hafal, hilang lagi. Setelah hafal yang surat itu, hilang lagi. Gitu, ya. Kalau di bahasa Sunda mah namanya hafal cangkem. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Hafal cangkem tuh. Jadi nggak ada ininya apa? Jadi kayak ngagugulung kelapa. Terus ya monyet ngagugulung kelapa. Seperti gitu. Dibunuh gini aja. Padahal kalau kita belah kelapa itu ada sarinya, ada airnya seger, terus ada pas diper ya jadi nikmat. Al-Quran juga gitu. Kalau kita bedah ternyata oh nikmat, tahu artinya, sedih. Jadi kita tuh jadi memang setan itu menyuruh jangan tahu arti, jangan mengingat Al-Quran. Ya, Uyun, setan itu jangan hafal Al-Quran ayat apa. Itu udah sering tuh Bu Neng bilang. Iya. Oh Oh iya. jadi ayat 19 ya. Iya, coba dibaca. Itu memang begitu Bu Nur. Jadi setan itu menyuruh kita jangan ingat Allah, apalagi baca Al-Quran dengan artinya.
memang begitu. Terus menyuruh tergesa-gesa itu, ya itu tindakan setan, menyuruh kita tergesa-gesa biar kita capek, nggak hafal, nanti hafalin lagi, akhirnya nggak jadi-jadi, nggak capek, nggak hafal-hafal, akhirnya putus asa gitu. Ya Bu Yun baca. Al-Mujadilah ayat 19, istahwadza alaihimus syaitanu Faang zikrullah zikrullah. hizbus syaitan ala Inna ala apa? Ala inna hibasaitoni humul khosirun. Oh, sirun. Artinya apa Bu Dewi? Bu Yun sinyal tuh. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan setan. Ketahuilah, golongan setan itulah golongan yang rugi. Nah, gitu. Jadi memang suka lupa lagi, memang itu teh setan karena kita cepat-cepat ingin selalu baca Qurannya cepat. Itu memang kerjaan si setan tuh. Nah, terus ini ya. Belum hafal juga anabanya dengan artinya dengan betul, udah pindah ke anajiat. Anajiat juga belum beres, udah pindah ke abasa. Abasa belum juga. Ustazah bertanya, biasanya kan kita tiap malam tuh baca, kalau malam Jumat surah Al-Kahfi. Tapi kan kita nggak tahu ini maknanya, maka panjang itu, waktunya panjang juga. Jadi waktu banyak sekali untuk membaca itu. Kalau kita membaca pakai meanukan maknanya kan cuma sedikit dapatnya. Sedangkan kita mau habis surah Al-Kahfi. Jadi mana bagusnya ya? Kalau kita baca sedikit aja sama maknanya atau baca sampai habis? Kalau terbiasa kan tiap malam Jumat itu kita harus habis baca itu gitu. Iya, iya nggak apa-apa, bagus juga kalau mau itu kan tilawah itu bagus juga ada pahalanya. Tapi sekali-kali kita tadaburi gitu kan, membaca Al-Kahfi itu awal dan akhir ya sama saja itu nanti juga itu boleh ya ditadaburi sekali-kali Al-Kahfi itu. Kan udah dapat kuncinya dari Bu Neng itu nomor berapa bahwa mereka itu pemuda Al-Kahfi tidur lama di dalam gua gitu. Kita cari ya. Masuk coba kalau ibu baca doang, apa enggak bahwa di Al-Kahfi lamanya. Padahal kalau udah paham kan udah dapat kuncinya. 25 nanti selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah itu. Wala bisu fi kahfihim salasami ating sini nawazdadu tis'a. Itu. Tuh. Kalau dibaca boleh setiap itu ya seminggu sekali ambil satu ayat dengan ditadaburinya. Pakai rumus gitu. Kalau nggak tahu rumusnya tanya ke Bu Neng. Bu Neng, coba dong Al-Kahfi. Kan Al-Kahfi itu dibagi 5 cerita ya, dibagi bagian-bagian. Jadi jangan kalau mau ngapalin Bu Nur Al-Kahfi itu panjang kan 110, udah down duluan. Padahal mah kayak Bu Dewi, ada nggak cerita Al-Kahfi berapa dibagi berapa? 5. Jadi Ibu hafalin dulu 1 sampai 31 tentang pemuda Al-Kahfi. Terus dari 32 sampai 61 itu 32 sampai 59. Iya. Kebun. Pemilik kebun yang sombong. Terus 60 sampai 82 Nabi Haidir bertemu Musa. Iya. Cara ngapalinnya tuh gitu. Udah aja. Yang 1 sampai 31 aja pemuda Al-Kahfi dulu. Nah gitu Bu.
sedikit-sedikit ya. Hmm. Masa aja seminggu sekali satu ayat nggak hafal gitu. Nanti insya Allah yang tentang pemuda Al-Kahfi semuanya bisa hafal gitu Bu Nur. Nah, nanti besok mau nanya lagi ke Bu Neng, coba eh, eh, yang ayat 26-nya apa? Dilihat ya. NL nanti lihat Allah lebih tahu berapa lama mereka tinggal. Qulillahu alamu bima labisu lahu goibus samawati wal ard. Karena Allah itu maha goib dan maha mengetahui berapa lama mereka tinggal. Milik Allah lah, karena milik Allah lah langit dan bumi. Abusir bihi wa asmi'. Alangkah terang penglihatan dan alangkah tajamnya pendengarannya Allah itu. Kalau Neng tuh kalau menghafal itu abusir itu dari apa sih? Mujarotnya obasor. Allah itu abusir, maha melihat, bihi. Nah, sedikit aja. Wa asmi dan maha mendengar. Maha mendengar, maha tajam pendengarannya. Malahum min dunihi mi wali wala yusyriku fi hukmihi ahada. Kayak gitu. Jadi tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Allah. Dan Allah tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya. Tidak ada sekutu kayak jin atau patung dalam menetapkan keputusan. Keputusan semua diatur sama Allah. Gitu. Jadi NL-nya nanti lihatlah Allah lah yang lebih tahu, nanti lihatlah Allah yang memberi keputusan dari kehidupan kita ini. Nah, nanti yang lindungi siapa? Ya Allah. Gitu. Paham itu, jangan hanya dibaca aja. Jadi Mama, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan gitu bilang ya. Itu juga memang ada pahalanya juga. Tapi tingkatkan kata Allah teh. Ajari terus belajar biar kita paham. Nah, gitu Bun. Kan di situ ada di Al-Kahfi itu ada gini Bu Nur. Kita ngobrol aja dulu ya biar ibunya semangat. Nabi itu kadang-kadang udah capek di Al-Kahfi itu ya, masih di ayat 1 sampai 31. Capek ngajarin kita semua, akhirnya putus asa. Dia juga pengen kalau secara kasarnya mah pengen bunuh diri deh. Udah nggak mau, capek katanya. Ayo sok ayat berapa? Ayo Bu Dewi. Berarti nomor 6. 6 tuh. Makanya itu bedanya Bu, dibaca doang sama dimengerti. 6 lalah lalah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Itu Bu. Lelah ya Allah, kata Nabi tuh. Jadi ibu tuh kasihan ya Nabi ya. Nangis tuh saya tuh kalau cuma gitu aja nangis satu aja. Nah itu yang Allah inginkan seperti itu. Maka barangkali engkau Muhammad, Allah kan tahu isi hati seseorang tuh tahu ya, seperti Al-Muluk ayat 13. Muhammad aja sedih akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati, maksudnya itu merusak atau membunuh diri karena capek, bersedih hati ya, sedih hati setelah mereka berpaling dari orang-orang yang mau dikasih tahu kebenaran. Sekiranya mereka tidak beriman, sedih tuh Nabi itu kepada keterangan ini Al-Qur'an. Kan ini bihadal hadisi. Hadis itu bihada dengan ini, hadis itu perkataan ini, keterangan-keterangan ini yang dari Jibril lalu disampaikan kepada kita. Asafa akhirnya
menjadi penyesalan. Seperti gitu. Ya, paham ya, Bu Nur ya? Enak ya kalau tahu. Iya, paham, tapi tinggal menerapkannya lagi gimana. Ya pelan-pelan, yang satu-satu aja. Satu-satu Iya. aja, sedikit-sedikit. Dulu juga Bu Neng gitu, kaget. Banyak banget ya. Tapi pas dilihat, oh ini. Jadi Allah tuh tersusun rapi. Dari 1 sampai 31 itu pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ya, jadi ingat ke yang kemarin datang ke Bandung 5 orang. Orang lain pada sibuk dengan game ya. Pada mabuk-mabuk pada ini. Atau ngerokok. Dia semua di rumahnya Ibu Mika itu mereka tadabur aja terus ini apa murotal dengerin terus mulutnya teh nggak mau diem membacakan ayat-ayat Al-Quran datang ke sini ingin tahu artinya seperti ini gitu Bun dan sekarang dilanjut dengan pakai Zoom sama saya itu mereka cepat Bu langsung Anaba kemarin udah hafal Anajat hafal tahu sekarang udah bisa diacak nomor segini artinya apa di halaman berapa baris keberapa jadi paham gitu ya Bun ya Masya Allah ya udah ya, pembukaannya gitu aja gitu Bu ya jadi kita itu ngejarnya eh, karena eh, baca ini bakal dapat ini baca ini kalau beribu-ribu al-waqiah misalkan berapa puluh kali dapat dapat nanti rezeki nah udah ke situ itunya tuh ya apa-apa tuh nanti kebaikannya begini begini ya nggak usah banyak-banyak juga sedikit asal terus dipahami dimengerti Seperti ini, lalu tiap malam tuh kan kita diperintahkan membaca surah Al-Muluk sama Sajadah ya. Jadi kalau tidur iya itu belum baca itu kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Tapi maknanya iya belum lagi nempel. ah, Baru iya baca nggak iya nggak ngapa bisa apa nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya yang per kata-kata gitu. Tapi kalau maksud baca, oh ini maksudnya gitu. Insya Allah tahu sedikit. iya. Kalau di asajadah ibu jangan banyak tidur nomor berapa Yang 16 ya. 16 iya Pak jadi jangan tolong baca namanya pagi. ya. Ya seperti begitu. Nah, jadi kalau orang-orang Islam harus orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran itu harus tersungkur sujud nomor berapa? 15. Nah, gitu tuh udah tahu. Terus Paling orang itu, Pak. Paling itu yang tahu. iya karena ibu sudah ada niat pengen tahu, yang lainnya belum gitu. Jadi harus disamakan semua kata Al-Kahfi teh. Kenapa Bu Nur sajadahnya tahu? Saya dong mau dong ditempelin gitu. Kalau kalau bisa ngomong mah gitu. Al-Kahfi dong saya jangan dibaca aja, dimengerti dong, dipahami gitu. Gitu, Bun. Iya. Semoga saja dimudahkan Allah. Semuanya Iya. pengen gitu, tapi Iya, kepala pelan-pelan. Enggak, jangan nyalahin kepala. Kepala itu Allah itu menciptakan kita itu pintar. Jadi kita itu ya otak kita ini pintar sebenarnya ya. Eh, berjuta-juta megabyte sebenarnya kalau kita hafalin dengan yakin, jangan ada perasaan nggak bisa jangan gitu. Kalau udah ngomong nggak bisa ya akhirnya nanti kalau ngomongnya nggak bisa lanjut gitu. Tapi ibu harus yakin aku bisa, yakin aku bisa. Kalau Iya. kitanya punya cita-cita harus bisa ini Al-Kahfi dari 1 sampai 31 apa seperti surat As-Sajadah barusan. Gitu.
Gitu ya Bun ya. Saya juga sama Bu, masih terus menempelkan ayat-ayat Al-Quran itu. Karena kan belajar itu prosesnya lama. Gitu ya. Iya. Tuh, kalau saya tuh Semoga istiqomah dalam belajar. ya. Nah, kalau Bu Dewi tahu nggak di As-Sajadah nomor berapa? Nah, nanti penyesalan akhirnya. Nanti itu jangan sampai kita menyesal. Kenapa ya dulu teh nggak belajar tuh sungguh-sungguh. Nah, apalagi orang Yahudi ya, orang Kristen atau orang kafir. Kenapa dulu teh nggak masuk Islam? Karena sekarang udah banyak orang-orang Kristen ya atau orang ateis itu berbondong-bondong masuk Islam, Bu. Itu tanda-tandanya bahwa kita sudah di akhir zaman. Salah satunya bahwa kita sudah ada di akhir zaman itu, yaitu banyak orang masuk berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Gitu, Bun. Ya. Apa Bunda yang ayat berapa? Nyesel nanti tuh. Ya sajadah. Ya Bu Nur. Bu Yuyun. Jangan sampai nanti kembalikan ya Rob. Kembalikan saya ke dunia. Saya sekarang mah udah percaya katanya. Ayat 12. 13. 12. 15 ya. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. 12 ya, bukan 13 ya, 12. Iya, 12 ya. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat, nah Ibu nanti ngelihat orang-orang yang berdosa itu, ya, yang berdosa itu bukan hanya orang Kristen aja, orang Islamnya juga ada, menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan, katanya, sekarang kami melihat, kami mendengar, maka ternyata kalau sodako segini teh, pahalanya segini. Coba dulu teh, jangan sedikit memberi sodako teh, jangan setengah roti, semuanya gitu satu ini. Itu nanti ada penyesalan nanti, ya karena akan dilipat gandakannya di sana, ya di dunia juga sudah nanti dilipat gandakan juga. Kenapa saya tuh nggak khusyuk? Kenapa saya tuh tidak benar-benar nggak fokus? Gitu. Nah itu makanya di akhirat itu bagi orang-orang berdosa adalah hari-hari penyesalan. Ya Tuhan katanya, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar sekarang, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Gitu. Ya, paham ya Bun ya? Insya Allah. Jadi yakin, harus yakin. Gitu, jangan sampai kita baca terus aja, tilawah, tapi nggak paham. Gitu. Ya. Alhamdulillah, Bu Neng juga dikerja bahasa Arabnya tamisnya 5 tahun itu Bu saya belajar, akhirnya selesai juga dengan sabar, dengan ini. Oh, ternyata begini gitu. Ya. Setelah itu berhenti enggak, malah makin pengen lagi. Nah, adalah kelanjutannya itu tamis itu nanti. Itu tuh baru cangkangnya Bu Dewi. Setelah hafal 5 tahun itu baru cangkangnya, belum ke dalamnya. Insya Allah ya. Gitu ya Bu ya, semangat terus ya untuk ke depannya. Ya. Nanti yang kalau ujian anajiat gini nih, nanti ditanyanya ya. Tapi nanti mah nggak akan dikasih bocoran. Ya, kayak ibu-ibu ini harusnya pada datang nih. Nanti ditanya. Kalau kemarin kan dikasih ini bocorannya gini, sekarang enggak. Langsung ditanya. Nomor berapa di anajiat
bahwa kita itu semua akan kembali kepada Allah. Ayo, berapa? 44. Nah, pinter. Betul. Jangan pakai lagi, udah pasti itu. Ayo, baca Bu Yun, 44. Ila rabbika muntahaha. Nah, PP-nya apa rumusnya? Percaya pada Allah saja pengembaliannya. Ya, percaya pengembalian itu akan terjadi. Ya, percaya pengembalian itu pasti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kita tuh pasti akan kembali. Nah, Bu Yun udah siap tuh ujian. Nanti mah Bu Bisa. Yun, Nanti nanti mah mah Bu gemper. Yun, kalau bisa Ya, nanti jangan masuk ke ruangan Bu. Pengennya teh orang-orang teh pada tahu, biarin seminggu satu orang atau dua orang gitu. Tapi orang lain jadi tahu gitu, jadi ngelihat gitu kalau bisa. Jadi jangan biar masuk ke ruangan ujian cuma saya sama Ustazah Siwa saja. Biarkan orang lain ngelihat, oh ujiannya begini gitu. Ini pada tahu. Tapi katanya kalau lihat banyak orang tuh suka gempur ya Bu ya. sama aja. Sama Enggak ya, aja. enggak gempur-gempur lah pokoknya mah bisa. Nomor berapa? Sekarang Bu Dewi ya. Bahwa di An-Nazi'at itu kapan sih kiamat itu? Seperti di Al-Muluk ayat 25 tuh. Nah, ini sekarang di An-Nazi'at, kapan hari kiamat datang? Ya, Malapetaka itu bukan ya? bukan. Petaka datang. Tanya kepada Nabi Muhammad, kepada orang Muslim tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Ini yas'alunaka Iya betul. anis saati ayana mursaha. Iya, pinter. Ayat berapa? Nomor 12. Oh, kok 12? 40. 42. Nah, padananya kan P. Makanya dipegang itunya, rumusnya. Padananya. PD. PN. Padananya. Yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka pada bertanya kepadamu, kepada Mekahnya itu kepada Nabi Muhammad ya. Anis saati kapan, dari waktunya. Saah tuh kapan? Dari waktu ayana teh kapan? Ayuna kapan mursaha terjadinya. Bu Nur mau nyoba yang mudah, Bu Nur, gampang, tenang Bu, jangan ya. Kalau enggak Nomor minta tolong sama Bu Dewi. iya. Ini kan kita bareng-bareng. Iya. Nomor berapa? Bahwa semua urusan di dunia ini diatur sama malaikat. Nomor 5. 5. Jadi S-nya apa, Bun? S. Nomor urut dulu. Semua, tinggal pakai S aja, ibunya sudah mulai dibiasakan. Semua urusan di dunia gitu, S. Ya. Semua urusan diurus malaikatnya. Iya. Apa ayatnya? Oh, apa tuh ayatnya tuh? Dari Fal. Wah, lupa ada. Fal Fal mudabbiroti. mudabbirati amra. Fal Iya. mudabbirati Nah itu amra. bedanya teh gitu Bu Nur kalau dibaca dengan dipahami itu. Kalau dibaca bisa wanaziati gharqa kan gitu ya. Wanaziati gharqa wanasyitati nashta wasabihati sabha terus sampai ke bawah. Tapi pas saya tanya Ibu, Sholat dibaca itunya tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya.
Ya, awalnya juga harus paham fal, mudabbiroti, amro. Nah itu tuh Bu, untuk menempelkan ke dalam hati kita ini, berapa kali? 7 kali atau 10 kali, terus aja. Ya, jangan bosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah, warahmatullahi. Bu Neng, Afwan ikut tapi nyimak ge. Nggih, Bun. Anu mau Ya, arisan dan bersiap-siap iya, ge. iya. Ya ikut Iya. nyimak ge. Ge, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya Bu. Jadi eh, dipahami. Sekarang Bu Yuyun lagi. Nomor berapa bahwa maka seketika itu manusia hidup di padang mahsyar setelah kematian, setelah kiamat. Itu yang tempat permukaan baru apa yang itu ya? Yang kembali ke kehidupan semula. 10 Iya. Ke 10 tempat permukaan yang baru. Berarti nomor berarti 14 14 14. Faiza hum bisahirah. Iya. Artinya Faiza maka apabila mereka bisahirah berada di tempat permukaan yang baru. Kalau yang 10 mah gini pertanyaan Bu Nengnya. Orang kafir berkata apakah setelah kita mati di dalam kubur itu mah Bu belum Oh iya. terjadinya kiamat. Gitu. Nah, kalau yang tadi nomor 14 sudah terjadinya kiamat. Gitu ya Bun. Kalau yang di sini belum kiamat. Apakah apabila kita sudah mati terus tulang-tulang jadi hancur setelah dimatikan sama Allah, apakah kita itu dibangkitkan? Kalau orang Islam kan percaya akan dibangkitkan ya Bu ya? Iya. Akan dibangkitkan duduk nanti ditanya sama malaikat munkar nakir. Ayo nomor berapa Bu Dewi? Apabila dibangkitkan di dalam kubur itu. 11 tulang-tulang dibangkitkan. Sama 10 ya, 10 11 Bu, coba. 10 Terus dibangkitkan. terus dibangkitkan. Yaquluna aiza kunna izoman nakiroh. Ayo yang betul, jangan cepet-cepet. Mana itu mah yaquluna inna gitu, yang betul mahrojnya. Yaquluna inna lamarduduna fil hafiroh. Nah, gitu. Tadi pilnya tahu-tahu Ibu mah kalau baca gini yaquluna inna hafiroh. Iya. Nah, itu nomor 10. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Nomor 11-nya sekarang, tulang-tulang. Tulang-tulang dibangkitkan. Aiza kunna izoman nakiroh. Aiza kunna idzoman nakhiroh. Nanya jangan panjang. Ulang lagi, Bu. Ulang lagi dibaca. Aiza kunna I-nya jangan panjang, I-nya. Aiza kunna izoman nakiroh. Nah, itu nanya panjang. Bukan nakhiroh. Nakhiroh. Kiroh. Iza Nakhi. kunna izoman nakiroh. Nakhiroh. Nakhiroh. Roh. Nakhiroh. Nakhiroh. Iya. Apakah dibangkitkan kita menjadi tulang belulang ketika hancur? Iya, betul. Bu Nur, nomor berapa?
apa? Bahwa orang-orang durhaka itu, yang berdosa itu, nanti hatinya itu gelisah. Ayo, Nun- dalam kubur. Nunduk, nun, nun, ap- nomor pada nunduk tuh apa tuh? Berdebar hati, Bu, B. Ber- 8. berdebar 8. Berdebar Iya, hati. iya. Wajifah. Ulu, ulu hati Iya. Kulubu itu kan berdebar. hati. Iya. Berdebar hatinya. Takut pada takut. Ya, Bu. Baca, Bu. Kenapa nggak apa lagi lah? Ulu, Iya. Qulubu yauma idi wajifah. Gitu kan, Bu Nur? ulu yauma idzi wajibah. Itu. Absaruha khasi'ah. Iya, kayak gitu. Jadi galau, jadi B-nya berdebar hatinya, galau pandangannya karena merasa bersalah. Gitu, Bu. Nah, itu maksudnya Bu Nur kalau kita memahami. Yang kata Allah tuh, kenapa sih tidak mau memahami mentadaburinya? Pelan-pelan aja, katanya jangan cepet-cepet, tapi paham. Gitu ya. Kata Allah tuh begitu, bukan kata Bu Neng loh. Gitu. Ya. Kenapa banyaknya katanya cepet-cepet aja katanya. Nah, nanti tuh kalau kitanya paham, nanti setiap ayatnya itu ada ruhnya. Jadi kita teh ada takutnya. Jadi seperti gini aja, kalau sholat itu eh, kewajiban atau kebutuhan? Sholat. Kebutuhan kita juga ya. Kewajiban Ah, sama kebutuhan. Jadi kalau kalau cara baca ya kewajiban aja kita baca. Gitu, kayak begitu, Bu. Jadi kalau kebutuhan mah, oh, memang saya butuh nih sholat menghadap Allah. Nih, lalu setorkan ayat-ayatnya tuh. Hmm, Ya, seperti begitu. Nanti tuh, mau belajar Al-Jumu'ah. Nanti saya tuh kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum hafal ya satu lembar itu saya diem aja terus. Satu ini satu lembar itu nggak pindah-pindah. 8 apa ya? Bertemu dengan kematian. Qul innal mautalladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah itu Al-Jumu'ah tuh. Oh, bertemu juga ya, kemanapun kita pergi kita bertemu dengan kematian itu. Nah itu kan qalu, kata Allah tuh, berkata, kul, bukan qalu, kul katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, kalau ada inna pasti fathah ya, kematian yang kamu lari kemanapun, minhu, dari kematian itu, fa innahu, sesungguhnya kematian itu akan mengejarmu, mulakikum, lalu kalian akan dikembalikan, summa turaduna, akan dikembalikan, ila alimil ghaibi, kepada yang ghaib, itu kepada Allah. Allah mengetahui. Wasyahada tuh yang menyaksikan apa yang kita lakukan. Fayunabi hukum, dan akan diungkap semua amal perbuatan kita bimakum tum, apa yang kamu lakukan selama di dunia ini. Nah gitu, padahal panjang. Nah, ya, tapi ya, kalau sudah senang ya senang, jadi harus menikmati, gitu Bu. Ya, akan menemui kematian itu. Itu ya Bu Nur. Jadi ya, An-Najiat itu
B-nya tadi apa? Berdebar hati. Qulubu yaumaidi wajifah. Terus galau, pandangannya akan tertunduk. Absaruha khosyi'ah. Nomor berapa Bu Yuyun? Selanjutnya Allah itu bilang, engkau Muhammad jangan sedih. Karena Nabi itu hanya memberi peringatan saja kepada kaum yang takut. Ya, nomor berapa? Najiat. 45 ya. Masya Allah. Apa PS-nya? Peringatan saja. Saja. Inna antamu may yahsyaha. Innama panjang dulu, Bu. Innama antamu may yahsyaha. Iya, peringatan saja ya. Engkau hanya memberi peringatan saja kepada yang takut. Artinya apa, Bu? Innama sesungguhnya Hanya anta kamu memberi peringatan bagi siapa yang yahsyaha yang takut kepadanya. iya. Jadi Nabi Muhammad hanya memberi peringatan, memberi peringatan kepada siapa yang takut saja. Gitu. Ya gitu, Bun. Ini kalau udah percaya, Bu Dewi, nanti ibu kan percaya dengan semua kejadian-kejadian Allah Maha Menguasai, ibu takut. Nah, itu ibu tempatnya itu di surga nanti. Nomor berapa? Bu Dewi? Kalau percaya ibu Oke, takut nanti masuk surga. Oh, bukan. Pasti tempatnya surga, tinggal PT, Bu. PT. 41. Pasti 41. Pasti tempatnya surga. Fa innal jannata hiya. Dan natahiyal ma'wa. Iya, PT ya. Pasti kalau orang yang takut itu PT. Pasti tempatnya surga. Ya. Jadi PT itu pasti tempatnya surga. Kan Bu Nur, orang-orang yang masuk surga itu yang bisa menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu, tidak cepat-cepat, tidak melakukannya yang macam-macam. Nah, itu nomor berapa? Menahan diri. Wa amman khafa maqam Ya, betul. Betul, Bu. wa amman itu Wa yang am 40 ya. Bu. Wa 40. am Amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Nah, itu. Jadi takut ya orang-orang yang itu pada ditahan hawa nafsunya. Jadi pede. Pada ditahan. Pada ditakuti apapun kegiatan apa yang kita lakukan itu harus atas izin Allah. Ini benar nggak ya kalau saya melakukan makar itu, kalau kita perkataannya jelek gitu. Gitu. Jadi harus bisa menahan. Pada ditahan lah pokoknya segalanya ya, pede. Adapun orang-orang yang takut, pada ditakuti gitu. Kita harus pada takut dalam segala macam kegiatan. Amma man khofa, maka barang siapa yang takut, makoma itu artinya kedudukan Allah, makom, kebesaran, makoman, kebesaran Allah. Kan nanti kebesaran Allah itu apa? Ada neraka, ada tempat surga, tempat kita kembali. Dengan makoma itu kebesaran Allah. Kita kembali ke akhirat itu kebesaran Allah juga.
dan menahan diri, wanaha itu menahan, an-nafsa diri-diri, anil hawa dari hawa nafsu. Ini nggak apa-apa ya Bu, kita ulang-ulang begini Iya. ya, kita ulang kembali. Ustazah sebentar nanti Ana izin keluar duluan ya. Soalnya tuh anak Ana tuh sakit. Tadi Ana barusan dari sana. Jadi sambil Oh, membantunya ngejagakan cucu. iya, Masya Allah, safakillah, hati-hati ya, fi amanillah Bu. Tapi sebentar lagi pas adzan Ana berhenti ya nanti. Nah, nggak apa-apa Bu. Nah gitu ya. Ini Iya. juga udah mau selesai. Karena dari jam 1 tadi ya Bu, Bu Yun ya. Iya. Nah sekarang Ibu Mika, ada Bu Mika ya? Nomor berapa? Tadi kan Bu Dewi mah surga. Nah sekarang orang yang bagaimana yang masuk neraka ada 2 ayat. Ya Bu. Neraka. Ada 2 ayat. Orang yang bagaimana kelakuannya dan masuk ke neraka nanti, jadi 2 ayat. Ayat berapa? 38 ya. Maka berburu harta terus. Jadi orang-orang yang maka berburu, mencintai berburu harta di dunianya terus aja ininya itu mencari kehidupan dunia. Nah nanti 39 mereka golongan neraka. Ya baca Bu. Wa'a sinyal hanya Bu Mika ya. Wa'a sarol hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa, tempat tinggalnya. Jahimnya gini ya. Bu Mikanya keluar. Enggak. Oh iya keluar. Oh, enggak ada. Jadi 38-nya mereka berburu harta. Jadi di dalam ininya teh kehidupan dunia aja terus. Wa asarol hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Tapi kan Boneng harus cari uang. Iya. Iya, memang harus cari uang, harus kaya. Orang Muslim itu harus kaya. Tapi kayanya nanti untuk di jalan Allah. Gitu. Ya. Satu lagi, Bu Yuyun. Ya, nomor berapa? Dari pancaran itu akan tumbuh dipancarkan. Nah, kalau itu kan memberikan bumi ini tanah, lalu dia pancarkan mata air, lalu ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, jadi nggak kosong. Ya, nomor berapa? 21 menumbuhkan tanaman. Iya, pintar, Masya Allah. Roja minha ma'aha wa mar'aha. Iya, seperti itu ya. Artinya apa? Roja dan tumbuh kami keluarkan minha darinya ma'aha air, Ya, silakan Bu ini enggak. aha dan tumbuh-tumbuh. Lalu tumbuh-tumbuhan tumbuh. Ya. Ahroja itu bukan kami, tapi dia. Dia Allah. Domirnya domir huwa. Fi'il madi, domir huwa. Ahroja minha. Dialah Allah yang mengeluarkan minha daripadanya. Ma'aha airnya. Wa mar'aha. Padanya ada rumput-rumput. Masya Allah. Seperti itu. Itu ya ujiannya. Siap seperti itu insya Allah ya. Kalau bumi coba barang-barang. Bumi dihamparkan nomor berapa? Apa tadi? Bumi dihamparkan nomor 30. 10.
10 wal ardo ba'da dzalika Wal arda ba'da dzalika dahaha. Iya, pinter. Jadi kata Nabi, emang kamu yang meninggikan langit? Yo. Rofa'a 27 Aang 27 Antum 8 Aston Iya. Anis Ban Rofa'a Samkan Wajibala arsa. Wa antum asyaddu khalqan amis sama Padahal kata Nabi, Allah lah yang meninggikan langit itu. Rofa asam kaha fasawaha 278. Pinter, hebat. Kalau ujiannya mau duaan boleh biar nggak tegang. Ya, Bu Yuyun dengan Bu Dewi boleh tuh. Ya, jadi ada temennya. Iya. Nomor berapa bahwa Fir'aun mengumpulkan tentara-tentara? 23 3 ya. Ahasara Panada. Nomor berapa Nabi Musa memperlihatkan tanda-tanda kebesaran? Mujizat 20 20 wa asarul hayata dunia. Oh, Wa Fa'arahul ayatal kubro. Pro Iya, nanti diperlihatkan kan 20. Fa'arahul ayatal kubro. Fa'arahul ayatal kubro. Itu fakat daba karena mereka Firaun nggak mau ada ayat-ayat dari itu, nggak mau ayat-ayat apaan ini. Nah itu dia malah jadi mendustakan nomor berapa, lalu mendurhakainya. Fakazaba wa as Fakat daba wa aso, pinter seperti gitu. Nomor berapa bahwa waktu kita tuh hanya 1,5 jam di dunia ini. nomor terakhir. Iya. itu 6 ya. Ka'anahum yaumaya raunaha lam yalbasu illa asyiyatan auduha. Masya Allah. Apa-apa ya Bu? Bosan nggak di gini? Enggak. Nggak, jangan bosan, orang ditanya aja masih belum ada yang belum paham ya. Bosan. Nomornya suka aja. Apa Bu? Nomornya suka lupa. Karena belum hafal kita, belum Makanya nanti minggu besok ya, minggu besok yang nanti Sabtu kita ngapalin nomor dulu ya. Ya. 20 apa gitu. Sekarang PR-nya hafalin nomornya ya. Nanti kata Bu Neng teh, Bu Yun, 28 apa? Nah, jelasin. Jangan ayatnya. Terus nomor 41 apa Bu Yun? Jelasin. Jangan nggak ayat. Ya. Untuk Sabtu depan ya. Gitu. semoga Allah cerdaskan. Atau mau besok Bu Yun belajar nomor yuk besok. Ya, boleh Ustazah. Besok belajar nomor anajiat boleh ya? Iya, boleh. Ya, siap. Besok ketemu. Sekarang hafalin dulu. Ya, nanti pas saya tanya, Bu Yun 20 apa? Gitu. Tadi Bu Yun 20, tapi ND-nya nggak tahu. Nanti diperlihatkan mujizat gitu ya. Ya, Gimana? semoga Ana nggak begitu bisa ikut-ikut itu, soalnya anak-anak tuh lagi sakit. nggak apa-apa. Kalau Ibu mau nyimak masuk, kalau nggak apa-apa. Saya doakan cepat sembuh ya Bun ya. Amin. Udah beberapa Sambil, hari itu. iya, sambil nyimak aja nggak apa-apa Bu. Nggak akan disuruh nanti ya. Nggak akan Insya Allah disuruh. anak ikut hafal sendiri. Iya, nih hafalin sendiri aja. Jadi besok ngapalin bukan ayatnya tapi rumusnya. Itu ya. Insya Allah. Cukup ya Bun? Insya Allah.
Udah jam 14:21, bentar lagi asar, siap-siap. Semangat terus Bunda, jangan bosen ya untuk menghafalkan setiap ayat-ayat Al-Quran itu biar nempel di dalam hati kita. Semoga Allah mudahkan untuk menghafalkannya, menempelkannya. Semangat terus, tetap terus belajar sampai maut memisahkan kita. Insya Allah kita kumpulkan di surga nanti. Berapa tadi yang takut kepada Allah tempatnya di surga? Nah, udah lupa lagi. Pak, Lembar itu pasti surga Lain Jannatahil Ma'wa. satu Sungguh surganya tempat ya. tempatnya Maka Satu. surgalah tempat orang yang takut. Kita akan takut kepada Allah ya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Yang benar adalah datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari diri pribadi ya, dari Bu Neng sendiri. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Paratul majelis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Masya Allah. Lalu Ustazah khairan kasiran atas ilmu dan bimbingannya. Sama Izin, beliau. ini apa izin end meeting ya Ustazah? Ya. Masih gangguan. Oh, masih. Langsung ditutup aja.